Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi, baca dulu, disiapkan ya. Siapkan dulu. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Duduk siap bersama kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab belajar dimulai. Baik, kita akan cek dulu atau mengabsen dulu kehadiran siswa. Oh, menyanyikan salah satu lagu Indonesia, lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Menyanyikan salah satu lagu wajib Garuda Pancasila. Ya. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lihat di bangsaku, ayo maju, ayo maju. Ya baik, sebelum saya melanjutkan mata pelajaran saya dan materi yang saya akan bawakan pada hari ini, sebaiknya saya cek dulu kehadiran ya. Yang pertama adalah Afka Fauzana. Afifah Fauzana. Baik, saya cek dulu namanya yang hadir pada hari ini. Afka Fauzana. Oke. Ahmad Abizar Al-Ghifari. Oke. Ahmad Jaluddin Siddiq. Oke. Iflak Saputra. Ada. Siapa ya? Andi Nur Alisa Sagrina. Dimal. Jihan Parabila. Hadir. Oke, itulah siswa yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Baiklah, kita akan melanjutkan mata pelajaran kita hari ini, yaitu melanjutkan pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik. Apakah kalian siap untuk mempelajari kandungan surah Al-A'la? Siap. Ya. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah 1. Memahami kandungan Quran surah Al-A'la dengan benar. Kemudian yang kedua, memahami kandungan Quran surah Al-A'la per mudarat ayat dengan benar. Kemudian yang ketiga,
memahami kandungan Quran surah Al-A'la ayat per ayat dengan benar, ya. Kemudian surah Al-A'la, Quran surah Al-A'la merupakan urutan surah yang ke-87, ya. Dan terdiri dari 19 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah yang diwahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah surah Al-Takbir. Nama surah Al-A'la berasal dari kata Al-A'la, terdapat pada ayat pertama. Ya, kata Al-A'la bermakna yang paling tinggi, kekuasaannya Allah yang paling tinggi, ya. Kemudian lanjut, bunyi Quran surah Al-A'la. Mari kita membacakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihima rabbikal a'la, alladzi khalaqa fasawwa, walladzi qaddara fahada, walladzi akhrajal mar'a, wa ja'alahu ghusaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa semua illa masya'allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, wa nuyassiruka lil yusra, fadzakir inna nafa'atiz zikra, sayazzakkaru man yakhsha, wa yatajannabul asqa. Terus semua alladzi yaslan nar kubra, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, qad aflaha man tazakka, wa dzakara isma rabbih fasalla, bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa, inna hadza lafis suhufil ula, suhufil Ibrahim wa Musa. Selanjutnya, kandungan ayat surat Al-A'la, karena kita sudah baca tadi secara bersama-sama. Selanjutnya kita lanjutkan, yaitu kandungan ayat surah Al-A'la, perintah untuk bertasbih dengan menyebut dan mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita melalui Rasulullah untuk bertasbih dan berzikir. Kita harus bertasbih dan berzikir kepada Allah, supaya kita semua semakin mendekatkan diri kepada Allah ketika kita sudah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menyucikan nama Allah, ya, menyucikan namanya yang maha tinggi dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebesaran serta kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dijelaskan pada Quran surah ayat pertama, Quran surah Al-A'la, ya, yaitu Sabbih isma, ya, maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kandungan ayat surah Quran surah Al-A'la menjelaskan tentang kesempurnaan karunia, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui Quran surah Al-A'la, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Dialah yang menciptakan alam semesta dan menyempurnakan penciptaannya sebagai karunia bagi zikir, pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 6, ya. Makhluk di dunia pada ayat berikutnya dijelaskan bahwa karunia Allah Subhanahu wa ta'ala lainnya berupa diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita,
bagi orang-orang yang beriman, ya, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendengarkan nama Allah. Ya, kenapa kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala melalui penjelasan Al-Qur'an, ya? Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa ketika ada bertanya tentang aku, ini hadisnya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ketika ada bertanya tentang aku, maka ada dua hal yang saya tinggalkan. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Nabi Muhammad, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Ya, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah atau Al-Hadis. Ya, Al-Hadis ini adalah perkataan Nabi Muhammad SAW dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka inilah yang perlu kita meyakini bahwa Allah itu betul-betul ada. Ya, Allah itu betul-betul ada. Contoh, bukti Allah bahwa itu ada pergantian malam dan siang. Siapa yang menghilangkan ini matahari? Tentunya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan kita pada saat gelap? Ya, tentu Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan pepohonan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghidupkan kita? Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kita harus meyakini bahwa Allah itu betul-betul ada. Ya, Allah itu benar-benar ada, ya. Allah itu benar-benar ada. Ya, kita meyakini bahwa adanya tanah, adanya langit, bahwa kita meyakini bahwa betul-betul Allah ada. Ya, kita harus yakin bahwa kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, kemudian kita lanjut. Kandungan ayat surah Al-Baqarah, perintah untuk berdakwah atau memberikan peringatan. Pesan pokok berikutnya dari surah Al-Baqarah, Quran surah Al-Baqarah tentang perintah saling mengingat, saling memberikan peringatan untuk berbuat kebaikan, serta ancaman terhadap keingkaran perintah untuk berdakwah dan memberikan peringatan. Ini sering disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, inilah yang kita sedang dakwakan. Inilah yang selalu kita ingatkan kepada anakku sekalian, secara anakku sekalian. Dalam surah Al-Baqarah ini kita juga saling mengingatkan, ya, mendakwakan, memberikan pemahaman terhadap orang-orang yang tidak paham tentang apa tujuan diturunkannya Al-Quran. Ya, kita harus selalu memberikan pemahaman, ya, supaya mereka yang di luar sana tidak tahu bahwa apa tujuan Al-Quran diturunkannya. Kita bisa memberikan pemahaman terhadap mereka. Bagi orang yang tidak paham tentang maksud dan tujuan Al-Quran diturunkan. Oke? Saya kira sudah paham di sini. Untuk anak sekalian, sudah paham? Ya, alhamdulillah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak tahu bahwa kalau ada yang bertanya sama kita apa tujuan Al-Quran diturunkan, ya, tidak ada alasan yang tidak ada alasan tak bahwa saya tidak tahu kenapa itu Al-Quran diturunkan. Tidak ada alasan untuk tidak tahu, ya, karena sudah menjelaskan. Insyaallah, ya, sudah kita tahu bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran itu seperti ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang meyakini bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Kandungan ayat surah Al-Baqarah, larangan terlalu mementingkan dunia. Ini juga jangan kita terlalu mementingkan dunia. Karena itu bahaya, ya. Ya. Pada ayat ke-16 dan ke-17 dijelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mengutamakan kepentingan dunia daripada kepentingan akhiratnya. Ini yang bahaya, ya. Jangan sampai ada yang seperti ini. Kita orang Muslim, kita harus mementingkan kehidupan akhirat, ya, ketimbang kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia, kehidupan akhirat ketika kerjakan, maka dunia yang akan ikut, ya, insyaallah. Jadi jangan sampai kita hanya mengumpulkan harta, adami rumata, adami mobil, tak kemudian kita sombong kepada sesama, dan insya Allah ketika kita mati maka neraka tempat kita. Ya, ya, inilah maksud dan tujuan diturunkannya Al-Quran.
terutama diturunkannya Quran surah Al-A'la. Karena di dalamnya surah Al-A'la ini banyak sekali petunjuk, banyak sekali pelajaran yang perlu kita petik di dalamnya. Ya, semestinya kita harus menjadi muslim yang di samping mengutamakan dan menyibukkan diri untuk kepentingan dunia, juga harus berupaya keras mempersiapkan kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan dunia ini hanya sementara. 63 tahun itu kalau umatnya Nabi, ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW itu paling lama itu 63 tahun. Tapi sekarang itu tidak sampai lagi. Artinya sekarang ada yang mati muda, ya. Kita tidak bisa prediksi bahwa biar bisa dulu berbuat dosa. Karena nanti 63 tahun Nabi Akbar baru meninggal. Jangan juga. Mulai dari sekarang kita harus persiapkan diri kita untuk selalu berjaga-jaga, jangan sampai besok kita meninggal tidak ada persiapan. Apa yang kita harus jawabkan kepada Munkar dan Nakir. Dan insya Allah ketika kita meninggal, maka malaikat ini akan menanyakan apa yang kita lakukan di dunia ini, seperti apa, bagaimana cara kita mendapatkan harta. Apakah harta kita dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Ini yang bahaya. Kita lanjut. Kemudian tugas, ya. Tugas ini adalah silakan menulis arti surah Al-A'la dan jelaskan kandungan ayat per ayat. Ya. Kita ini harus menjelaskan ayat per ayat. Dan sebentar saya akan bagikan melalui grup WA, ya, LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Kita akan kirim tugasnya dan dikerja juga melalui grup WA juga, ya. Ya, kemudian minggu depan Bapak akan periksa. Kemudian lanjut refleksi, ya. Refleksi. Quran surah Al-A'la menjelaskan tentang keutamaan kehidupan akhirat, ya. Lebih baik dan lebih kekal. Kekal adalah, namanya ini kekal adalah selamanya. Tidak kayak di dunia bahwa kita akan meninggal. Ketika kita sudah di akhirat tidak ada lagi kehidupan dunia. Ya, yang namanya itu adalah kehidupan akhirat. Akhirat lagi, ya. Kita akan berurusan tentang amal perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia ini. Ya, jadi jangan terlena tentang kehidupan dunia bahwa bagus kurasa kalau pergi ke mall jalan-jalan. Ya, atau bagaimana dan lain sebagainya. Ini yang bahaya. Jangan sampai kita juga terlena tentang kenikmatan dunia, mengumpulkan harta. Ya, ini juga bahaya. Ya, baiknya kalau kita sudah mendapatkan harta, kita kumpulkan harta, baiknya kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyumbang di masjid, membantu anak yatim. Ya, inilah yang perlu kita lakukan semua. Oke, kita lanjut. Ya, saya rasa untuk anakku sekalian, kalian sudah paham maksud dan tujuan daripada Bapak Guru tadi. Semua yang saya jelaskan tadi mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa cerna dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi, mungkin sekian dari saya. Billahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.